Di video sebelumnya yang berjudul Sejarah Uang Kertas, kita sudah membahas asal-usul munculnya uang kertas dan bagaimana uang itu yang pada awalnya terkait langsung dengan emas. Sekarang, kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan membahas kenapa uang yang kita pegang hari ini sudah tidak lagi berhubungan dengan emas dan bagaimana dolar Amerika bisa menjadi standar uang dunia. Bersiaplah dan selamat menyaksikan. Pada awal kemunculannya, nilai uang kertas yang beredar di masyarakat ditentukan oleh jumlah emas yang dimiliki negara. Semakin banyak emas yang dimiliki, semakin banyak pula uang yang boleh dicetak. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, uang kertas pada dasarnya hanyalah alat tukar, agar manusia bisa membeli barang menggunakan emas tanpa harus membawa emas secara fisik kemana-mana. Negara menjamin bahwa selembar uang kertas bisa ditukar dengan emas dalam jumlah tertentu. Dan karena itulah, negara tidak boleh mencetak uang lebih banyak dari emas yang mereka miliki. Sistem ini terlihat rapi, terlihat aman, dan terlihat adil. Namun, semua mulai berubah dari sebuah negara yang sangat besar bernama Amerika Serikat. Pada tahun 1920-an, Amerika Serikat mengalami masa keemasan ekonomi. Pabrik-pabrik berkembang pesat, produksi meningkat, dan pasar saham terus naik. Banyak orang merasa masa depan akan selalu cerah. Masalahnya, kemakmuran ini sebagian besar dibangun di atas utang. Investment trusts were able to borrow a lot of money to invest in stocks. Average people, typical people were borrowing money on their own to buy individual stocks, margin borrowing. So there were all kinds of signs that there was trouble to come. Orang membeli barang secara kredit. Banyak orang membeli saham bukan dengan uang yang mereka miliki, melainkan dengan uang pinjaman. Bank memberi kredit dengan mudah. Harga saham naik bukan karena perusahaan benar-benar sehat, melainkan karena semua orang ikut membeli. Ini bukan pertumbuhan, tapi ini awal kehancuran ekonomi secara diam-diam. Di saat yang sama, kekayaan hanya berputar di lingkaran kecil. Mayoritas masyarakat bekerja keras, namun daya belinya lemah. Pabrik memproduksi barang lebih cepat daripada kemampuan orang untuk membelinya. Sementara itu, upah pekerja tidak naik secepat produksi barang. Akibatnya, barang semakin banyak, tapi kemampuan orang untuk membeli barang-barang itu sangat terbatas. Lalu, masalah mulai terlihat saat gudang-gudang perusahaan penuh dengan barang yang tidak laku. Keuntungan menurun, investor mulai ragu. Dan pada tahun 1929, pasar saham runtuh. Kejatuhan saham ini bukan penyebab utama, tapi menjadi pemicu dari kehancuran yang lebih besar. Banyak orang kehilangan uang dalam waktu singkat akibat dari saham yang jatuh. Perusahaan goyah, bank-bank yang memberi pinjaman ikut runtuh. Tanpa kredit, perusahaan tidak bisa beroperasi normal. Pabrik mulai tutup, pekerja di PHK, dan pengangguran melonjak tajam. Di titik inilah kepanikan sosial muncul. Orang kehilangan pekerjaan, dan karena saat itu uang kertas masih terkait dengan emas, masyarakat berbondong-bondong menukar uang mereka dengan emas, karena emas dianggap lebih aman. Masyarakat khawatir negara bangkrut, dan mereka kehilangan emas mereka yang disimpan di bank. Akibatnya, emas keluar dari bank, bahkan keluar dari Amerika. Orang-orang merasa lebih aman menyimpan emas mereka di negara lain yang dianggap lebih stabil. Masalahnya, dalam sistem standar emas, keluarnya emas berarti satu hal, yaitu pemerintah dan bank sentral harus mengurangi jumlah uang yang beredar. Alih-alih menolong ekonomi dengan menambah uang, negara justru menarik uang dari peredaran.
Uang yang semakin sedikit membuat harga barang terus turun. Inilah yang disebut deflasi. Sekilas terdengar bagus, karena harga menjadi murah. Tapi kenyataannya, deflasi adalah salah satu kondisi paling berbahaya dalam ekonomi. Karena sebelumnya sudah terjadi gelombang PHK besar-besaran, orang-orang memilih menyimpan uang mereka atau mengubahnya menjadi emas. Mereka takut membelanjakan uang, takut kondisi akan semakin memburuk. Dan keputusan yang masuk akal secara individu ini justru membuat ekonomi Amerika semakin terpuruk secara kolektif. Mereka berhemat karena takut, tapi justru ketakutan itu yang memperparah kehancuran ekonomi. Bayangkan posisi mereka saat itu. Mereka melihat tetangganya di PHK, temannya di PHK, lalu muncul pertanyaan di kepala mereka, apakah besok aku yang akan di PHK? Karena mereka takut jadi korban PHK berikutnya, mereka memilih untuk hemat dan menekan belanja mereka. In fact, he writes a very famous article that appears in the Ladies' Home Journal. Everybody ought to be rich, he says in this article, and he tells them how. And this appears 1 year before the great crash of 1929. Semua rangkaian inilah yang melahirkan Great Depression, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah sistem keuangan dunia hingga hari ini. Melihat kondisi yang sangat buruk ini, pada tahun 1933, Presiden Franklin D. Roosevelt mengambil langkah ekstrim dan sangat kontroversial. Ia menyita emas milik masyarakat dan melarang warga Amerika menukar uang mereka dengan emas. Namun, ini hanya berlaku untuk masyarakat Amerika. Tapi untuk negara lain, Amerika masih mengizinkan penukaran dolar dengan emas, karena saat itu dunia masih berada dalam sistem standar emas. But nothing stops them. Lalu datanglah Perang Dunia Kedua. Secara tidak langsung, ini adalah berkah bagi Amerika. Karena akibat Perang Dunia Kedua ini, wilayah Eropa dan Asia hancur, industri lumpuh, ekonomi porak-poranda. Sementara Amerika hampir tidak mengalami kerusakan fisik yang signifikan. Kenapa bisa begitu? Karena Amerika terpisah oleh 2 samudera besar. Di timur ada Samudera Atlantik, di barat ada Samudera Pasifik. Jarak ini bukan sekedar peta geografis, tapi ini adalah tameng alami bagi Amerika. Menginvasi Eropa cukup dengan tank dan pasukan darat. Menginvasi Amerika berarti menyeberangi ribuan kilometer laut, menghadapi armada laut raksasa, dan sistem pertahanan yang sudah siap. Itu nyaris mustahil pada saat itu. Maka perang berlangsung jauh dari rumah Amerika. Sementara Eropa dan Asia saling menghancurkan. Tapi Amerika aman. Pabrik-pabriknya tidak berhenti, tapi justru semakin untung karena produksi senjata, kendaraan, amunisi, logistik, dan makanan. Segalanya meningkat drastis akibat permintaan dari Eropa yang sedang berperang. Amerika tidak terlalu terlibat perang. Amerika menjadi pabrik dunia. Dan ada satu hal penting lainnya. Sebelum dan selama perang, banyak negara Eropa mengirimkan emas mereka ke Amerika untuk diamankan. Karena emas yang disimpan di negaranya sendiri bisa dirampas atau hancur akibat perang. Amerika menjadi berangkas global. Hasilnya, setelah perang berakhir, Amerika memiliki sekitar 70% cadangan emas dunia. Dalam sistem keuangan berstandar emas, banyak emas artinya bisa cetak banyak uang berarti kaya. Sementara negara-negara lain, kota mereka hancur, industri mereka mati, mata uang mereka runtuh, rakyat mereka kelaparan. Pada tahun 1944, melalui sistem Bretton Woods, dunia secara resmi menjadikan dolar Amerika sebagai standar pembayaran internasional. Alasannya sederhana, hanya karena Amerika yang industrinya utuh, ekonominya stabil, dan memiliki emas dalam jumlah sangat besar. Negara-negara lain sepakat menggunakan dolar karena hanya Amerika yang mampu mencetak uang dalam jumlah besar dengan jaminan emas.
Namun, sistem ini tidak bertahan lama. Setelah perang berakhir, negara-negara yang hancur perlu dana besar untuk membangun kembali. Jumlah dolar yang beredar tidak lagi mencukupi. Keadaan semakin memburuk ketika Amerika terlibat dalam Perang Vietnam pada tahun 1960-an yang menghabiskan biaya sangat besar. Negara-negara lain mulai meragukan dolar. Mereka mulai menukar dolar dengan emas, dan salah satu negara yang paling agresif melakukannya adalah Perancis, bahkan sampai mengirim kapal-kapal besar untuk mengangkut emas dari Amerika. Mungkin di video terpisah, kita akan bahas kenapa Amerika rela melakukan perang Vietnam yang sangat mahal ini. Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar ya. Akhirnya pada tahun 1971, Presiden Amerika ke-37, Richard Nixon, mengumumkan bahwa dolar tidak lagi bisa ditukar dengan emas. Ia mengatakan keputusan ini sementara, namun kenyataannya berlaku hingga hari ini. Dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Banyak negara memprotes tapi tidak bisa berbuat banyak, karena pada saat itu hanya dolar Amerika yang cukup kuat menopang sistem ekonomi dunia. Dan disinilah lahir apa yang kita kenal sebagai fiat money. Uang yang dianggap bernilai bukan karena setara dengan emas, melainkan karena dunia sepakat untuk mempercayainya. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia benar-benar percaya dolar itu berharga, atau mereka terpaksa percaya karena tidak punya pilihan lain? Bagaimana menurut kalian? Apakah kita perlu membahas fiat money ini lebih dalam di video selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.